guys, welcome back to channel YouTube Murah Banget. Nah, untuk di channel kali ini aku mau bikin sesuatu yang berbeda pastinya, yaitu ini tuh ada cerita horor, dan cerita horornya ini benar-benar terjadi di aku. Dan kejadiannya itu belum lama guys, sekitar tanggal 4 hari Minggu di bulan ini. Jadi aku tuh tiap minggu pasti pulang ke rumah orang tua aku. Nah, buat kakaknya nih atau kalian-kalian yang pengen banget tahu bagaimana sih cerita horornya, jangan lupa di subscribe, like, komen juga, dan jangan lupa di share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga bisa dengar ya cerita horor ini. Siapa tahu dari kalian juga pernah ngalamin hal yang sama kan? Langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi waktu itu hari Minggu tanggal 4 aku tuh main ke rumah orang tua aku gitu ya, pulang. Jadi kan aku ngekos kan di tempat kerjaku. Nah, waktu itu aku pulang dari tempat kerja aku itu jam setengah 6 guys. Jadi jam 5.30 aku pulang dari tempat kerja aku. Nah, jadi waktu itu aku pulangnya itu nggak langsung ke tempat orang tua aku, tapi aku pulang dulu ke kosan untuk prepare nih, untuk mandi, persiapan juga segala macam, ambil charger. Nah, aku selesai persiapan buat pulang itu sekitar jam setengah 7. Nah, waktu itu aku jalan dari sini buat ke rumah orang tua aku itu emang jam 6.30 guys. Terus aku habis maghrib itu langsung jalan ke rumah orang tua aku itu nggak pakai ojek online gitu atau misalkan angkutan umum yang lain, tapi aku jalan kaki. Kenapa aku jalan kaki? Karena emang aku lebih suka jalan kaki, dan juga waktu itu emang lagi nggak megang uang juga ya guys. Jadi aku mencoba untuk menghemat gitu ya pengeluaran dengan cara itu. Nah, FYI, aku tuh berangkat dari kosan aku ke rumah orang tua aku itu sekitar 1 jam lebih guys, karena emang lumayan jauh ya untuk jaraknya. Terus aku itu lewat depan untuk pulangnya lewat jalan raya gitu ya. Nah, pas udah nyampe arah ke rumah orang tua aku itu ada yang namanya kayak jalan pintas gitu lah, jalan potong. Nah, jalan potongannya itu aku ambil lewat belakang karena rumah orang tua aku itu dia tuh posisinya emang ada di paling belakang dari kampung itu guys. Jadi ada satu kampung itu A sama B. Nah, rumah orang tua aku itu ada di kampung A-nya. Nah, kebetulan rumah orang tua aku itu emang posisinya di paling pojok dan paling belakang. Jadi aku lewat belakangnya gitu. Aku lewat belakang. Nah, waktu itu aku lewat lapangan itu tuh sekitar jam berapa ya? Jam 8 atau jam setengah 8-an, pokoknya kayaknya jam 8-an sih, pokoknya hampir-hampir jam 8 aku lewat situ. Nah, waktu itu tuh emang di situ itu depannya itu dia tuh pasar malam, terus ada gang kecil gitu masuk ke arah lapangan. Nah, itu aku lewat situ guys. Nanti aku bakal kasih gambarannya kalau misalkan kalian bingung. Jadi di belakangnya tuh ada gang kecil gitu. Nah, itu masuk ke situ ada lapangan. Jadi tuh di sebelah kiri aku itu ada sawah gitu sama ada rel kereta. Nah, kalau misalkan di sebelah kanannya itu ada lapangan gede, lapangan bola, sama juga ada juga kebun-kebun guys. Jadi di situ ada kayak kebun singkong, terus ada juga serai, ada juga yang pasang apa namanya? Bukan pasang sih, nanem kayak tanaman apa ya, tanaman kacang panjang gitu-gitu, pokoknya tanaman-tanaman kayak gitu. Nah, terus di situ tuh nggak ada lampu sama sekali, jadi dia tuh emang bener-bener pure lapangan aja guys. Nah, aku tuh lewat situ dan itu jalannya tuh bener-bener cukup panjang. Dan FYI juga dia itu di situ tuh pernah ada pembunuhan guys. Jadi di situ tuh pernah suatu kejadian, itu kejadiannya kayaknya kalau nggak salah tahun lalu itu ada sebuah kejadian. Dia tuh apa namanya, dikeroyok di situ, kayak ada masalah sama anak-anak situ, terus juga dia dikeroyok gitu. Nah, ini adalah kejadian yang gak bakal aku lupain, karena ini kejadiannya benar-benar bikin aku tuh bener-bener keinget gitu. Apalagi sekarang aku ceritain ini di sini, aku masih merinding banget guys, serius. Nah, aku masih merinding banget tuh. Aku bener-bener masih merinding banget karena ini kejadiannya tuh bener-bener masih baru dan masih aku inget di otak aku gitu. Jadi waktu itu aku lagi ada di pertengahan jalan itu karena aku lagi capek dan aku tuh lagi bener-bener kayak yaudahlah lewat jalan ini aja gitu biar aku cepet dan cepet-cepet mau tidur gitu kan. Nah, aku tuh awalnya emang biasa aja, aku kan dengerin headset ya, aku pakai handset terus aku dengerin musik gitu, sengaja aku kencengin musiknya. Pertama aku tuh kayak ada tiupan gitu di leher aku, terus aku pikir tuh itu angin kan, tapi ini beda, kayak misalkan kayak gini, kamu ngomong di deket aku gitu ya, itu kan berarti kan nafasnya kayak
kena gitu kan, berasa. Nah itu kayak gitu tuh, itu gangguan yang pertama yang aku alamin. Terus udah gitu, yang gangguan keduanya itu aku lagi dengerin handset gitu, dengerin musik, tapi kayak ada yang manggil dan aku denger suara itu. Jadi dia manggil namaku, dia sini gitu. Terus aku kayak apa nih gitu kan, karena aku udah capek juga, jadi aku pikir kayak ya udah gitu, aku jalan aja gitu. Dan aku berusaha untuk jalan secepat mungkin. Dan kalian tahu apa? Yap, sosok itu ada di depan aku, guys. Jadi di situ tuh ada jalan, yang jalan lurus itu ke arah irigasi atau apa namanya, bukan irigasi sih, yang lebih ke ya pokoknya jalan air gitu. Yang lurus itu jalan air. Kalau yang belok ke arah kanan itu ada gang kecil untuk ke arah lapangan, ada gang yang agak nyerong gitu, itu arah ke kampungnya. Nah waktu itu dia tuh tepat di tengah-tengah jalan itu, si sosoknya itu. Dan itu jelas banget, itu jelas, bener-bener jelas banget dia ada di depan situ. Dia tuh posisinya tengkurap gitu, dan aku nggak bisa ngasih tahu gimana jelas wajahnya atau gimana. Pokoknya dia sosoknya laki-laki dan itu dia tengkurap. Aku nggak tahu dia mukanya kayak gimana karena posisinya gelap banget di situ tuh, bener-bener gelap banget. Dan di situ tuh dia kayak meraih-raih gitu, kayak minta tolong. Tapi di situ aku tahu itu bukan manusia, dan aku langsung berdoa gitu kan, kayak aku berdoa. Terus di situ karena aku nggak ada pilihan, kalau misalkan aku berbalik gitu kan, kalau aku berbalik itu aku udah jauh banget, guys. Jadi itu jalannya kan panjang, kalau aku berbalik tuh aku pasti bakal harus ngelewatin itu lagi gitu untuk yang kedua kalinya. Dan itu tuh udah bener-bener deket banget sama rumah bapak aku, karena rumah bapak aku tuh kelihatan gitu di situ tuh, udah ada rumahnya, udah kelihatan. Karena emang gambarannya tuh ini rumah orang tua aku, ini lapangannya, jadi emang bener-bener sampingan banget. Jadi aku tuh udah tinggal beberapa langkah lagi nyampe gitu, sampai. Nah jadi aku memutuskan buat ya udah aku merem aja, aku pejamin, dan aku berdoa kayak semoga nggak terjadi apa-apa gitu kan. Udah aku mau lewat gitu, jangan ganggu. Udah akhirnya aku lewat cepet-cepet. Terus habis itu pas udah mau nyampe aku langsung lari, bener-bener pure langsung lari karena sakit takutnya. Terus pas udah nyampe di rumah orang tua aku bener-bener gak bilang apa-apa, aku cuman saliman. Abis itu udah aku langsung bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan, wudhu. Masih dalam keadaan yang gemeter, dan aku masih inget banget gimana suaranya dia. Suaranya tuh kayak ngerintih, sakit gitu pokoknya. Dan itu bener-bener jelas banget gitu. Tapi aku gak cerita sih ke orang tua aku tentang kejadian ini. Dan orang tua aku juga dia nggak menyadari gitu ya kalau misalkan aku tuh lagi ketakutan gitu. Jadi kayak ya udah, kita bener-bener nggak kenapa-napa gitu. Nah jangan kalian kira ini selesai sampai di sini. Jadi aku tuh tipikal orang yang misalkan kalau aku tidur cepat pasti aku bakal kebangun malamnya. Di sini siapa yang kayak gitu? Nah jadi aku tuh pas pulang dari situ, aku nyampe itu jam setengah 9 ya, jam setengah 9 aku nyampe. Terus aku langsung bersih-bersih, aku wudhu. Terus habis itu juga aku langsung memutuskan buat istirahat karena emang capek banget kan, apalagi kejadian itu gitu. Dan aku coba buat nggak inget-inget lagi kejadian itu karena itu bener-bener jelas banget. Dan aku bahkan sampai merinding nih, sekarang aja aku ceritainnya sampai merinding, guys. Nah terus udah aku mencoba buat ya udah oke, aku nggak mau nginget-nginget lagi, no. Akhirnya udah selesai itu aku tidur dan aku kebangun. Jadi aku kebangun itu kisaran jam 1. Aku kebangun jam 1 dan aku nggak bisa tidur lagi. Habis itu aku tuh akhirnya memutuskan buat buka sesuatu di HP aku. Aku nonton. Nah di situ jadi posisinya itu rumah keluarga aku itu tuh kayak lingkaran gitu, tetangga gitu kan, tau lah rumah kontrakan kan mepet kan. Nah kebetulan rumah orang tua aku tuh dapetnya paling pojok, yang bener-bener kesananya tuh udah nggak ada tetangga lagi. Jadi kesananya tuh udah bener-bener semuanya itu lapangan sama kebun gitu, yang tadi aku ceritain jalan itu. Jadi di samping rumah bapak aku itu udah bener-bener jalan yang tadi aku lewatin, jadi nggak ada siapa-siapa lagi. Nah jadi waktu pas aku tidur itu pas aku
aku tidur ya, pas aku bangun tidur itu aku langsung kayak ngedengar suara gitu. Aku ngedengar suara kayak ada orang ngetok-ngetok gitu guys, gitu kan. Aku pikir itu tetangga kan, karena aku juga nggak terlalu merespon. Aku masih tetap nih nonton film gitu gitu kan. Terus ada suara bilang gini, kak tolong. Tapi dia manggilannya bukan kak sih, kayak minta tolong gitu, tapi suaranya lirih dan kecil banget kayak gitu. Dan aku tuh selalu kayak untuk tidak mencoba mengingat lagi, karena itu bener-bener suaranya aku masih inget banget sampai sekarang gitu kan. Nah, terus akhirnya aku ceritalah ke bapakku, aku bangunin dia dan aku cerita kalau tadi tuh aku ketemu gini 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 gini. Dan sama bapakku itu katanya kalau misalkan melihat yang seperti itu, kita itu harus banget bilang kita nggak bisa bantu kamu, karena kata bapakku itu pasti dia minta bantuan gitu kan. Nah terus udah tuh akhirnya aku minta ditemenin sama bapakku karena aku nggak bisa tidur, dan aku minta ditemenin sama bapakku. Jadi pas paginya pun aku nggak mandi karena aku takut. Jadi aku tidak mandi, aku nggak sama sekali nggak berani ke kamar mandi. Terus abis itu sama bapakku tuh apa namanya, dikasih garam gitu. Aku nggak tahu sih itu fungsinya apa dan apa emang bener kali ya, mungkin garam bisa menghilangkan sosoknya seperti itu gitu. Nah gitu deh ceritanya. Tapi tuh menurut aku serem banget sih, karena dia tuh bener-bener jelas banget dan minta tolong gitu guys. Dan aku berpikir kayak mungkin ini sosok yang waktu itu pernah terjadi pembunuhan sebelumnya gitu kan, karena di situ tuh emang pembunuhannya sadis banget guys gitu. Jadi gitu ceritanya. Nah, siapa nih yang punya cerita horor juga, boleh banget dong di-share di komen aja di bawah. Buat kalian yang mau ceritanya aku ceritain di sini. Jadi boleh banget ya, komen aja di bawah buat kalian yang ceritanya mau aku share di bawah sini. Boleh ya, langsung aja di komen. Dadah, makasih udah nonton.